إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan-amalan yang saleh. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang sukses. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah wafat melainkan dalam keadaan Islam, tunduk patuh taat kepada Allah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran ada surat jin yang berbicara tentang bangsa jin. Di ayat itu jin bercerita dalam firman Allah, wa anna minna salihuna wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kita bangsa jin ini ada jin yang Islam, maksudnya jin yang taat kepada Allah. Wa minnal qasitun, ada jin yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Kemudian Allah mengatakan, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka itu berada dalam pola dan gaya hidupnya, maka Allah akan berikan mereka air minum yang begitu banyak. Apa makna ayat ini? Ini yang ingin kita renungkan jemaah. Andai mereka konsisten dengan gayanya, yang dimaksud ini siapa? Para ulama tafsir menjelaskan ini berkaitan dengan masalah rezeki jemaah. Ini berkaitan dengan masalah rezeki. Ternyata jin yang soleh, yang taat, itu pula dikasih rezeki yang banyak sama Allah. Begitu pula jin yang tidak taat dikasih rezeki yang banyak pula. Sehingga para ahli tafsir pun memaknai ayat ini, wa allaw istaqamu ala tariqati, andai jin dan manusia ini konsisten di dalam ketaatannya kepada Allah, andai mereka terus bertauhid kepada Allah, taat sama Allah, maka kami akan berikan dia air minum. Maksudnya adalah kami akan lapangkan dia rezekinya. Makna kedua dari ungkapan para ahli tafsir, andai manusia dan jin itu terus berada dalam lembah kesesatan, andai mereka manusia dan jin itu terus berada dalam kemaksiatannya, kami akan berikan pula rezeki yang banyak. Ini pertanyaan unik. Kok aneh? Yang taat dikasih rezeki yang banyak, yang gak taat pun dikasih rezeki yang banyak. Ini menarik ini jamaah. Dua-duanya dikasih rezeki yang banyak.
Itulah hal yang patut kita renungkan jemaah. Semuanya dikasih rezeki sama Allah, siapapun orangnya, mau manusia, mau binatang, semuanya dikasih. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, binatang itu jatahnya sebetulnya lebih banyak dari manusia. Kita kalau makan pisang satu jemaah, kalau monyet makan pisang bisa sesisir. Begitulah, kita makan daging sepotong, 2 potong, tapi harimau bisa makan seekor. Jatah binatang lebih banyak. Berkuasa, manusia berkuasa hanya luas tertentu saja, tapi binatang area kekuasaannya luas. Lebih banyak binatang itu. Manusia semuanya, mau beriman mau ateis, semua dapat rezeki. Cuman masalahnya di sini, apakah rezeki yang dia miliki itu manfaat atau enggak manfaat? Nah, disinilah pembahasannya. Ketika Allah mengatakan wa allaw istaqamu 'ala tariqati, andai orang yang taat kepada Allah, dia bertauhid sama Allah, menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada dia, menjauhi syirik, menjauhi kemaksiatan, Allah akan lapangkan kepada dia rezeki yang banyak. Rezeki yang apa? Rezeki yang berkah. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Andai mereka orang-orang Bani Israel itu mereka mengamalkan dan melaksanakan kitab Taurat dan Injil, serta melaksanakan apa yang Allah wahyukan kepada mereka, pasti Allah akan berikan kepada mereka rezeki dari langit dan dari bawah bumi. Artinya orang yang beriman akan dibukakan pintu-pintu rezekinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai mereka itu beriman kepada Allah, taat sama Allah, bertauhid, menghindari syirik maksiat, la fatahna alaihim barakat. Lihat kalimatnya, diksi yang digunakan di ayat ini. Kami akan bukakan, apa itu? Barokat. Rezeki dibahasakan di sini dengan ungkapan barokat, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Allah kasih rezeki mereka, tapi mereka, rezeki yang mereka terima itu adalah rezeki yang bisa menghantarkan kebahagiaan pada diri mereka. Lihatlah jemaah, ambil ayat yang lagi. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin, saya tidak menginginkan harta yang mereka punya. Wa ma uridu minhum an yut'imun, saya tidak mau mereka itu memberikan hartanya kepada saya nggak mau. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, yang memberikan rezeki itu Allah, bukan Anda. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini memberikan makna bahwa orang yang rajin ibadah, jauh dari maksiat, Allah kasih dia rezeki. Rezeki yang mana? Rezeki yang berkah. Rasulullah SAW mengatakan, walau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, andai kalian itu memohon pertolongan hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah, jangan maksiat, la razaqakum kama yarzuqut tayru, Allah akan ngasih rezeki kalian sebagaimana Allah ngasih rezeki sama burung itu. Yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Pagi-pagi burung itu keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong.
Tapi siang hari dan sore dia pulang sudah dengan perut yang kenyang, bahkan bawa makanan untuk anak-anaknya. Allah akan kasih rezeki kalian kepada kalian, rezeki yang berkah, yang bisa mencukupi kehidupan kalian semuanya. Rezeki yang berkah itu bukan kuantitas, tapi kualitas jamaah. Bukan kuantitas, bukan jumlah. Laisal ghina an kathratil ard. Kekayaan itu bukan jumlahnya harta yang melimpah, tapi al-ghina ghina nafs, tapi jiwanya yang penuh dengan kebahagiaan. Inilah rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sebaliknya, mereka yang hidupnya jauh dari syariat, mau orang kafir atau orang Islamnya yang penuh dengan kemaksiatan, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi Allah bikin dia justru malah kaya, lebih kaya dari orang yang beriman. Afahasibu annama numidduhum min amwalin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Beda penggunaan katanya dengan yang tadi. Afahasibu annama numidduhum. Apakah mereka mengira bahwa Allah katanya numidduhum, melapangkan dunia ini. Kalau tadi apa? Barokat, keberkahan. Kalau ini numidduhum, kami lapangkan, kami buka dunia ini kepada mereka. Nusari' lahum fil khairat. Apakah Allah berarti sayang sama dia? Bala yash'urun, enggak sadar dia. Nah, lihat kata-katanya Pak. Enggak sadar dia. Subhanallah. Beda rezekinya. Jumlahnya bisa jadi mereka ini orang-orang yang jauh dari Allah lebih banyak duitnya, lebih banyak hartanya, bisa jadi. Tapi sebetulnya wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kayak main layang-layang, diulur terus sama Allah, diulur terus sama Allah. Berikutnya apa? Dibiarkan dia dalam kehancuran sama Allah. Artinya apa? Itu adalah azab buat dia jamaah. Itu yang disebut dengan istilah istidraj. Wa nastadrijuhum istidraj. Dikasih, sampai kapan kamu berada dalam kemaksiatan? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga pertanyaan kita sekarang ini jamaah, yang mau kita cari itu yang mana? Rezeki dari tipe yang pertama atau rezeki dari tipe yang kedua? Kalau rezeki dari tipe yang kedua, jatahnya binatang lebih banyak daripada orang yang kedua jemaah. Bedanya apa? Tipe kedua dengan yang di hutan. Bedanya ini manusia itu binatang, tapi binatang lebih banyak rezekinya daripada dia. Tapi kalau kita ingin menjadi yang pertama, inilah manusia-manusia yang mulia. Ini yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lantas kita kerap kali mengharapkan kepada anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang tumbuh sukses dengan tipe yang kedua. Ini yang terjadi. Nah, kalau gede yang sukses ya, sukses apa? Sukses duniawi. Lupa dia. Orang dulu sukses dengan apa? Sukses dengan iman dan amal saleh. Berarti kesimpulannya jamaah, orang yang beriman dan beramal saleh, rezekinya ditanggung sama Allah. Ihfazillaha yahfadka. Nasihat Rasulullah kepada anak kecil Ibnu Abbas, jaga syariat Allah, jaga hukum Allah, nanti Allah akan jaga kalian. Apanya yang dijaga oleh Allah? Semuanya. Semuanya. Dan gak harus kaya raya, tapi kebutuhan kamu tercukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri, iman hanya kepada Allah, memohon pertolongan sama Allah, fahuwa hasbuh,
Allah akan cukupi apa yang ada pada dirinya. Innallaha balighu amri, Allah akan memenuhi segala apa yang dia butuhkan. Berkah jemaah. Renungilah hal ini. Mana yang mau kita cari? Mau tipe pertama atau menjadi tipe yang kedua yang binasa? Abu Jahal kaya raya jemaah. Abu Lahab kaya, harta punya, kedudukan punya, jabatan punya, fisik punya, fisiknya oh keren jemaah, tinggi, besar, kekar, putih, ganteng. Kurang apa jemaah? Keren, gagah begitu dia. Tapi Allah binasakan mereka. Tapi Bilal bin Rabah, kulit hitam, status kekal, kekayaan tidak ada, tapi mereka bisa memenuhi hidupnya. Bahagia mereka di dunia, sendal jepitnya masuk surga duluan sebelum orangnya. Allahu Akbar. Begitulah kehidupan orang-orang yang tipe pertama. Dan inilah realita dari mereka yang tipe yang kedua, kebinasaan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Apa artinya? Ketika mereka manusia ini lupa sama Allah, ya yang syirik ya syirik, yang maksiat nggak kenal dengan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji kakak kenal. Sholat sekali-kali, sholat kayak minum obat, sehari cuma 3 kali. Berangkat ke kantor sebelum matahari terbit, tapi sholat subuhnya kagak. Zuhur lebih penting makan siang daripada sholat. Asar masih di kantor, habis jam kerja buru-buru pulang. Maghrib di jalan macet, Isya ngantuk. Semua manusia apa ini? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Falamma nasu ma dzukiru bihi, orang-orang yang seperti ini lupa kepada Allah, lupa, dia benar-benar lupa. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan semua pintu-pintu dunia. Saya bukain pintu dunia buat kamu. Dan kaya, saya kasih kaya kamu. Hatta idza farihu ma utu, ketika mereka bangga, merasa sukses dengan dunianya, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, saya cabut nyawanya dengan azab dari Allah. Jadi tolak ukur sukses bukan banyaknya harta. Fir'aun penguasa, tapi jasadnya masih ada sekarang, diazab. Qarun miskin awalnya, datang ke sang sepupu, sepupuku doain dong biar aku nggak miskin lagi. Siapa sepupunya? Nabi Musa, sepupunya itu. Doain dong, nanti kalau saya doain kufur loh. Enggak, saya taat. Didoain sama Nabi Musa, kaya raya, lupa, ditenggelamin sama Allah. Begitulah manusia jemaah. Jadi kesuksesan bukan dengan harta, ingat itu. Sukses itu adalah wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat sama Allah dan Rasulnya ini orang sukses. Rezeki dunia dikasih. Para sahabat dulu yang kaya raya banyak. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kita tahu, Abdurrahman bin Auf kita tahu. Tapi harta yang mereka miliki digunakan untuk apa? Menambah iman. Sahabat yang miskin banyak, tapi nggak ada ceritanya mereka kelaparan karena nggak mampu, nggak bisa makan. Tidak. Gubernur Kufah yang diangkat oleh Umar ibnul Khattab, Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, diangkat oleh Umar ibnul Khattab dan jadi komandan perang besar waktu itu.
di Kufah, Syam, zaman Umar ibn Khattab. Ketika Umar bin Khattab berkunjung, mana saudara saya? Ternyata Umar bin Khattab disambut oleh mereka yang berkuda dengan kuda-kuda perang. Mana saudara saya? Telat. Kenapa? Karena beliau hanya mengendarai keledai tua. Gubernurnya, jenderal besarnya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, tunjukkan aku di mana rumahmu. Abu Ubaidah mengatakan, jangan wahai Umar, kalau saya tunjukin rumahku kamu nangis. Tidak, mana rumahmu? Pergilah berdua. Sampai Umar di rumahnya menangis, benar. Kata pemilik rumah Abu Ubaidah, benar kan kamu menangis? Kenapa? Karena di rumah sang gubernur tak ada apa-apa kecuali hanya tikar dan satu panci saja. Itu yang di pojok itu apa itu? Itu hanyalah potongan dari roti-roti bekas. Allahu Akbar. Siapa beliau? Aminu hadhil ummah, umat Rasulullah yang paling dipercaya sama Allah. Jamaah, aminu hadhil ummah, kata Rasulullah SAW, ini aminu hadhil ummah, ini umatku yang paling dipercaya sama Allah. Ini rumahnya hanya potongan roti-roti kecil yang bekas. Jamaah, kan saya bilang nangis kamu ke rumah saya. Ya akhi, kelaparankah beliau? Udah, mulia di mata Allah. Ini sukses jamaah. Tapi kalau dikasih Allah harta yang banyak seperti Utsman bin Affan, kata para ahli sejarah, hartanya Utsman itu bukan di hati, hartanya Utsman itu di tangan. Kalau di tangan gampang lepas, kalau di hati susah lepasnya kayak kita jemaah. Ngitung rekening terus nggak rampung-rampung. Kurang sedikit rekeningnya marah sama istrinya. Berantem sama istrinya gara-gara rekeningnya kurang. Mereka Talha bin Ubaidillah, mohon maaf agak lama dikit. Talha bin Ubaidillah kaya raya jemaah. Dulu nggak ada bank. Istri beliau 3, setiap rumah beliau ada gudang, dan gudangnya itulah duitnya. Tapi duit beliau nggak akan lama, hanya 1 malam 1 hari saja, habis, selesai. Nggak punya uang, datang orang miskin, ya Talha, saya belum makan 3 hari. Ini dikisahkan oleh Imam Zahabi. Wahai Talha, saya tidak 3 hari nggak makan. Keluarga saya dan orang di tempat saya 3 hari. Sebentar, saya mau jual tanah saya ke Utsman bin Affan. Dijual 3.000 dirham ke Utsman. Dibawa uang 3.000 dirham, berapa miliar itu? Ini kamu bawa. Nggak punya uang untuk bersedekah, asetnya dijual untuk sedekah. Kita mau sedekah, maaf, nggak ada uang kecil. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini, kita semua ini perlu melirik kembali jemaah. Kita ini mau kelompok yang mana sih? Tapi dijamin hidupnya mereka. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma hdi wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma hdi wulata umurina ila siratil mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir walidayna warham walidayna. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma waj'alhuma min ibadika salihin. Allahumma hdihima ila siratil mustaqim. Allahumma in kana mayyitan wassi' qabrahum wa nawwir qabrahum waj'al quburahum rawdah min riyadil jannah. Allahumma ya muthabbital qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Ya muthabbital qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala al-Qur'ani wa sunnati
نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ما سألك به رسولك ونبيك ونعوذ بك مما عاذ به نبيك ورسولك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا بطانة صالحة يثبتنا على الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.